Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum ganti baju ya? Tunggu bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Ardhani Putra. Teman-teman sekalian, bila kita melihat 2 tahun belakangan, dunia mengalami perubahan secara besar-besaran, di mana hal-hal yang kita lakukan sehari-hari berubah menjadi sesuatu yang dilarang oleh pemerintah. Dunia luar terasa sangat sepi. Kita hanya bisa berkomunikasi lewat dunia lain saja. Ya, itu adalah dunia maya, bukanlah dunia gaib. Dunia maya adalah dunia di mana kita bebas sebebas-bebasnya dalam berekspresi. Namun seringkali kita temukan bahwa kebebasan ini malah mengarah kepada hal yang negatif. Kita selalu berlindung dan mengatasnamakan kebebasan untuk membenarkan perbuatan, yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Netizen Indonesia memiliki hobi yang kurang menyenangkan, yaitu mereka suka menghujat orang-orang, bahkan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun juga kena hujat. Seakan-akan mereka tidak tahu dampak apa yang terjadi saat mereka menghujat orang tersebut. Kita tidak bisa menganggap semua orang kebal akan hujatan. Kita tidak bisa menganggap semua orang akan merasa termotivasi jika mendapat hujatan. Tidak semua orang kebal akan hujatan. Tidak semua orang akan termotivasi ketika mendapat hujatan. Bahkan tak sedikit dari mereka, khususnya para konten kreator pemula, yang ketika mendapat hujatan, mereka malah menjadi trauma dan tidak mau lagi dalam berkarya. Jika hal ini sudah terjadi, apakah netizen-netizen yang menghujat akan mau bertanggung jawab? Tentu tidak. Rendahnya literasi dan minat baca yang dimiliki Indonesia atau masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Menurut UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia berada pada peringkat kedua dari bawah, yaitu peringkat ke-60 dari 61 negara yang disurvei. Hal tersebut menunjukkan betapa rendahnya literasi dan minat baca masyarakat Indonesia. Hal tersebut bisa kita buktikan kita melihat fenomena orang ketika melihat suatu video yang ada narasinya, mereka belum selesai menonton video tersebut, videonya belum selesai diputar, mereka langsung cup ke komen. Alhasil mereka berkomentar atau isi komentarnya itu tidak sesuai dengan konten yang ada pada video tersebut. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap konten atau sebagus apapun konten yang diupload di media sosial, baik itu berupa foto, video, maupun hanya teks, pasti ada saja orang yang membenci, bahkan tidak menyukainya. Namun yang jadi permasalahan di sini adalah mereka yang membenci konten tersebut malah mengajak orang lain dan mempersuasikan orang lain agar ikut-ikutan membenci konten tersebut. Yang lebih parahnya lagi, mereka yang membenci konten tersebut juga membenci kreator yang membuat konten tersebut. Nah, teman-teman tahu sendiri lah, orang Indo kalau benci sama kreator kayak gimana, dikit-dikit report lah, dikit-dikit IG hilang lah. Ya, tahu sendiri lah kan siapa. Lonjakan pengguna sosial media kian lama kian meningkat. Menurut laporan yang dilaporkan oleh WA Sosial, jumlah pengguna aktif media sosial yang ada di Indonesia mencapai 191 juta pengguna aktif. Angka ini sangatlah besar. Hal tersebut bisa terjadi karena satu orang saja bisa sampai memiliki 2, 3, bahkan sampai 4 akun media sosial. Misalkan akun pertama dipakai sebagai akun pribadi, akun kedua dipakai untuk kebutuhan jualan, all shop, dan lain sebagainya. Akun ketiga dipakai untuk mencaci maki, mengujarkan kebencian, meng-hide komen, atau stalking mantan mungkin. Tingginya pengguna sosial media yang ada di Indonesia bukanlah suatu prestasi yang bisa kita banggakan, bukanlah suatu prestasi yang bisa kita sombongkan, bukanlah suatu prestasi yang bisa kita pamerkan ke negara lain. Seringkali masyarakat kita menjadi pasar untuk memenuhi, untuk mencari keuntungan mereka sendiri. Namun mereka tidak peduli dengan budaya Indonesia sendiri. Tapi yang terjadi malah kita lebih mudah, lebih gampang untuk menghargai konten kreator yang ada di luar daripada menghargai konten kreator di tanah air kita sendiri. Dampak dari besarnya jumlah pengguna sosial ini juga akan berdampak pada tingginya penyebaran hoax yang ada. Seperti contoh kasus pada tahun 2019 silam, di mana pemerintah pusat
membatasi penggunaan internet yang ada di daerah Papua. Karena pada saat itu di daerah Papua penyebaran hoaxnya itu semakin lama semakin parah. Yang mana hoax ini bisa menyebabkan kericuhan, kerusuhan, kegaduhan, kepanikan di Papua sana. Jika kita melihat secara sekilas, pembatasan internet yang dilakukan oleh pemerintah itu seperti melanggar hak berekspresi masyarakat. Tetapi bila kita mempertimbangkan atau memperhatikan atau memikirkan dampak yang terjadi apabila internet pada saat itu tidak dibatasi, maka kita akan berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu adalah langkah yang tepat. Memang benar, kita harus menguatkan mental kita ketika sudah terjun ke dunia media sosial. Kita sering beranggapan bahwa jika ada orang yang sudah mengunggah konten, entah itu berupa foto, video, dan lain sebagainya ke media sosial, maka mereka harus siap untuk menghadapi segala risiko, seperti dibenci, dihujat, dicaci, dimaki, diblokir IG-nya, dan lain sebagainya. Tapi kita melupakan bahwa kita bisa untuk tidak menghujat orang-orang tersebut ketika kita melihat konten atau ketika kita hendak mengomentari suatu konten atau video. Hendaknya kita harus teliti terlebih dahulu. Kita harus riset dari berbagai sumber, barulah berkomentar. Jangan sampai komentar yang kita posting malah merugikan orang lain. Memang satu orang terlihat sedikit bagi kita, namun pernahkah kita berpikir bahwa satu orang tersebut adalah cikal bakal dari banyaknya orang? Kita tidak bisa mengharapkan kesadaran orang lain untuk bijak dan teliti dalam menggunakan media sosial, tapi kita bisa memulai dari diri kita sendiri, karena kesadaran akan muncul jika ada satu orang yang melakukan suatu perubahan. Saya Guntur Radani dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.